Jemaat yang terkasih, marilah kita sama-sama siapkan hati kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga yang mulia, tiba saatnya setiap kami hendak mendengar firman Tuhan. Karena itu sungguh Tuhan, kami saat ini ingin sungguh membuka hati kami, membuka pikiran kami. Kami ingin Tuhan agar firman-Mu yang boleh menjadi satu dasar pondasi yang kuat di dalam kehidupan kami. Sehingga tatkala kami melewati berbagai macam pergumulan, kesulitan, kami tetap kuat, kokoh. Kami benar-benar boleh dapat menjalani sebuah kehidupan yang hidup menurut apa yang Tuhan mau. Berkati setiap kami Tuhan, pimpin kami di dalam pemberitaan firman Tuhan ini Tuhan. Engkau berkati juga hamba-Mu yang lemah, yang terbatas. Biarlah Tuhan tutup dan Tuhan boleh membuka satu kemampuan yang boleh dapat menolong setiap kami untuk boleh melihat kuasa otoritas Tuhan sendiri lewat firman Tuhan yang kami sama-sama akan renungkan. Berbicaralah Tuhan, karena kami semua sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah United by God's Vision, disatukan oleh visi Tuhan. Saudara, kita akan sama-sama membuka kitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan demikian, pada waktu itu di dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara. Saudara, tahun ini Gereja Kaim Tong mencanangkan ada 3 nilai yang akan sama-sama kita usung. Kita mau budidayakan 3 nilai ini, saudara. Yaitu adalah kerendahan hati, saling percaya, dan kesatuan hati. Dan mulai minggu ini kita akan sama-sama merenungkan nilai yang ketiga, saudara, yaitu adalah kesatuan hati. Saudara, berbicara soal kesatuan hati, apakah mudah membangun yang namanya kesatuan hati? Mungkin kita sama-sama berpikir tentu tidak mudah, saudara ya. Ada banyak hal, faktor-faktor yang membuat seseorang itu sulit mengalami yang namanya kesatuan hati, saudara. Di dalam dunia bisnis, kita menemukan ada orang-orang yang tadinya kongsi bareng. Mereka bekerja sama bareng. Kemudian mereka sama-sama punya kepentingan yang sama. Dan pada akhirnya setelah beberapa saat, kongsinya bubar, saudara. Dan bubarnya bukan bubar baik-baik. Seringkali bubarnya menyisakan banyak luka hati dan kekecewaan yang mendalam. Saudara, sesuatu yang pernah menyatukan mereka di awal pada saat mereka mau kongsi itu ternyata tidak ada lagi kata sepakat lagi, dan pada akhirnya mereka bubar dengan luka hati yang dalam. Saudara, hal-hal semacam ini pun bisa terjadi juga di dalam gereja, saudara. Ternyata gereja ini bisa mengalami yang namanya keretaan, perpecahan, karena ada berbagai macam perbedaan, saudara. Perbedaan kepentingan, perbedaan yang namanya cara pandang, perbedaan metode, strategi pelayanan, dan perbedaan-perbedaan begitu banyak. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang lebih parah lagi di dalam gereja yang katanya tubuh Kristus ini juga ternyata bisa terjadi yang namanya perebutan kekuasaan, perebutan pengaruh, perebutan hal-hal yang lain-lain, saudara, perebutan pengikut. Saudara, bahkan kadang-kadang uang dan ambisi pribadi bisa main di sana, saudara. Dan ini semua seringkali bisa menjadi sebuah bias motives yang mendasari sebuah keretaan sebuah gereja. Saudara, di kota asal saya melihat sendiri bagaimana gereja itu mengalami perpecahan demi perpecahan. Gereja itu mengalami perpecahan seperti sebuah chain reaction, sebuah reaksi berantai yang terus-menerus pecah. Yang ini pecah lagi, dan pecah
susah lagi saudara. Dan ini tentu jelas menyisakan begitu banyak kepahitan di sana sini. Dan ini sangat menyedihkan sekali saudara. Saudara, kalau mungkin saudara mengatakan, udahlah jangan bicara soal perpecahan, kita enggak lah. Oke, puji Tuhan kalau kita masih jauh dari sana. Tetapi yang namanya ketidaksatuan hati, ketidaksehatian, itu adalah sesuatu yang sangat mengganggu saudara. Yang namanya ketidaksehatian jelas akan mengganggu pelayanan kita, bukan? Yang namanya ketidaksehatian itu membuat kita menjadi enggan. Mau rapat, enggan. Mau ketemu, enggan. Mau pelayanan bareng, enggan saudara. Ada begitu banyak hal yang mengganggu di hati kita. Sehingga pada akhirnya ini semangat kita pun menjadi runtuh. Ini semua menjadi satu hal yang melemahkan semangat kita saudara. Melihat kenyataan-kenyataan berikut itu saudara, kita semua menyadari baik di dalam dunia kerja, di dalam dunia bisnis, maupun di dalam gereja, di dalam dunia yang disebut sebagai rohani. Kesatuan hati ini adalah sesuatu yang sangat penting. Tidak bisa tidak. Inilah yang menyatukan arah langkah kita, menyatukan satu gerakan, satu institusi untuk kita boleh menuntaskan misi kita bersama. Saudara, makin besar sebuah lembaga, tentu makin sulit saudara. Makin banyak orang, makin sulit. Seringkali orang mengatakan demikian. Big business, big problem. Small business, small problem. Big church, oh big problem saudara. Small church, small problem. Tetapi sesungguhnya yang namanya masalah bisa menimpa siapa saja dan mana saja. Berbagai ukuran apa saja saudara. Saudara, di tengah-tengah permasalahan ini, apa yang bisa membuat sebuah institusi itu bisa memiliki kesatuan hati? Yang saya sebut institusi ini bisa sebuah keluarga, sebuah pabrik, yayasan Kristen, gereja, ataupun yang lain saudara. Apa yang bisa membuat sebuah institusi memiliki sebuah kesatuan hati? Saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan sama-sama belajar dari sebuah gereja kuno. Sebuah gereja yang kita sebut sebagai gereja di Antiokhia. Perlu saudara ketahui bahwa yang namanya gereja Antiokhia ini berada di sebuah kota Antiokhia yang pada waktu itu adalah kota yang cukup penting, sangat strategis. Kota yang menjadi satu kota yang disebut sebagai Roma dari timur. Kalau di barat ada Roma, di timur ada Antiokhia. Satu kota yang menjadi kota pusat perdagangan yang persinggahan yang sangat-sangat ramai. Dan disinilah saudara, disinilah Tuhan membentuk gereja Antiokhia itu. Saudaraku, gereja Antiokhia ini akan menjadi sebuah basis baru bagi para pengikut Yesus, saudara. Di mana disinilah dicatat di dalam Alkitab untuk pertama kalinya mereka ini disebut sebagai Kristen. Saudara, pada mulanya memang anggota-anggota jemaat Antiokhia ini adalah jemaat anggota-anggota orang-orang biasa. Orang-orang pada umumnya, tidak banyak orang-orang pintar di sana. Tidak banyak orang-orang yang tahu pengajaran-pengajaran doktrin-doktrin para rasul. Karena memang mereka percaya pada Yesus bukan dari pengajaran-pengajaran para rasul pada waktu itu. Tapi mereka percaya pada Yesus dari sesama, dari kesaksian daripada orang-orang biasa yang percaya menjadi Kristen pada waktu itu. Dan melihat perkembangan yang luar biasa ini, gereja pusat di Yerusalem, headquarter church, gereja pusat di Yerusalem melihat ini dan perlu mengutus seseorang untuk boleh melayani di sana. Dan pada akhirnya kita mengetahui bagaimana Barnabas diutus untuk boleh mendampingi gereja ini. Barnabas diutus untuk boleh menjadi pengajar di sana, memimpin di sana. Jadi Barnabas ini adalah utusan daripada gereja pusat di Yerusalem untuk boleh meneguhkan iman orang-orang di sana, saudara. Untuk meneguhkan doktrin mereka, memberikan pengajaran yang benar. Dan mereka boleh dapat sungguh-sungguh mengenal kebenaran yang sejati. Saudaraku, bersama-sama Barnabas mengajak seorang yang bernama Saulus, orang Kristen baru, OKB, yang pada akhirnya dirangkul dia untuk boleh dapat melayani bersama di sana, saudara. Saudara, pada waktu itu Barnabas dan Saulus melayani di Antiokhia ini dengan sangat luar biasa, diberkati Tuhan. Tuhan sangat beranugerah dengan gereja ini, saudara. Di mana gereja ini pada akhirnya bertumbuh dengan begitu pesat, menjadi pusat kekristenan nomor 2 setelah Yerusalem. Saudara, gereja ini pada akhirnya nanti juga menjadi basis
perkabaran Injil bagi orang-orang yang bukan Yahudi, saudara. Saudara, Kisah pasal 13 ayat 1 tadi kita sama-sama baca. Pada waktu itu di dalam jemaat ada beberapa nabi dan pengajar. Ada Barnabas, Lukius, ada Simeon, Lukius, Menahem, dan Saulus, saudara. Saudara, saya menggambarkan mereka ini seperti 5 pendekar, saudara. Saya tidak sedang merendahkan mereka ya, masuk Barnabas disebut sebagai tiger ya. Enggak. Saya sedang menggambarkan mereka ini seperti 5 pendekar yang hebat, yang melayani di sana, saudara. Mereka ini adalah orang-orang para leaders yang luar biasa, yang dipakai Tuhan menjadi berkat bagi gereja di Antioquia ini, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bisa melihat bagaimana siapa Barnabas itu. Kalau saudara lihat pada Kisah Rasul pasal 4, dikatakan bagaimana dia ini namanya Yusuf yang disebut Barnabas. Dia memberikan tanahnya, dia memberikan asetnya. Artinya dia orang mampu, saudara. Dia ini orang kuat, dia orang yang punya kekayaan yang cukup, saudara. Orang yang terpandang pada waktu itu, saudara, di Yerusalem. Dia juga orang Lewi secara kesukuan, dia orang Yahudi asli, saudara. Dan di sana kita bisa melihat bagaimana Barnabas ini menjadi utusan gereja pusat untuk melayani di sana. Tetapi saudara, yang menarik adalah Barnabas sekalipun dia adalah utusan gereja pusat, dia orang nomor 1, orang yang ditunjuk daripada gereja Yerusalem, tetapi dia tidak mentang-mentang berkuasa. Dia tidak semena-mena, semau-maunya sendiri, tidak, saudara. Tapi dia sungguh mau merendahkan dirinya. Dia mau ngeblend. Dia mau menyatu dengan saudara-saudara yang seiman yang lain. Dan mereka bekerja sama secara sinergis sebagai satu tubuh Kristus. Kita melihat yang berikutnya ada Simeon yang disebut Niger. Barangkali dia adalah seorang keturunan Yahudi Ethiopia yang berkulit hitam, saudara. Kita juga melihat di sana ada Lukius, orang Kirene. Ada Menahem, orang yang diasuh bersama Herodes. Artinya apa, saudara? Menahem ini bukan orang biasa. Dia ini diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes. Artinya dia punya akses, dia punya koneksi, dia punya hubungan, punya pengaruh dengan pemerintahan. Dan kini orang ini menjadi hamba Tuhan. Orang ini menjadi pelayan Tuhan. Pastilah dia akan menjadi orang yang luar biasa berpengaruh dan menjadi berkat bagi jemaat di Antioquia. Dan yang paling terakhir, saudara, yang paling bontot adalah disebutkan sebagai Saulus. 5 orang dari 5 orang ini yang paling terakhir adalah Saulus, saudara. Dia tadinya adalah penganiaya jemaat, saudara. Dia tadinya adalah orang yang paling getol mencari orang-orang Kristen untuk menghabisi mereka. Tapi sejak pertobatannya, Saulus ini menjadi pelayan Tuhan yang sungguh luar biasa dipakai Tuhan. Pada awalnya mereka masih curiga yang namanya Saulus ini, saudara. Pertobatan Saulus ini pun sempat menjadi satu hal yang dibicarakan, diperbincangkan banyak orang. Orang was-was dengan yang namanya Saulus ini. Betul gak sih dia bertobat? Dia tadinya adalah penganiaya jemaat, sekarang masa jadi orang Kristen? Jangan-jangan dia ini agen ganda, istilahnya dia ini barangkali mata-mata ini. Orang masih menaruh curigation kepada dia ya. Menaruh curiga kepada dia, saudara. Tetapi pada waktu itu Barnabas punya kepekaan. Barnabas punya kepekaan untuk menerima dia. Dan bahkan Barnabas mengajak Saulus ini untuk melayani bersama. Saudara, bagaimana 5 pendekar rohani ini bisa kerjasama secara sinergis? Bagaimana leader yang satu tidak sikut leader yang lain? Bagaimana leader yang satu tidak mau rebutan kudeta rohani, jabatan di gereja? Bagaimana mereka bisa kerjasama secara bahu-membahu, sinergis satu sama lain? Dan saling mengisi, saudara. Saudara, pepatah Tiongkok mengatakan Isan Purong Erhu. Wah, saya baru belajar kemarin, saudara. Jadi jangan salahin saya ngomongnya, saudara. 2 harimau itu tidak bisa ada di gunung yang sama, saudara. 2 harimau tidak bisa menguasai gunung yang sama, saudara. Saudaraku, bagaimana di sini ada 5, bukan 2. Ada 5 leader yang bisa memimpin secara sinergis, saudara. Bukankah gereja banyak pecah? Lembaga-lembaga Kristen banyak mengalami perpecahan. Berbagai macam institusi banyak mengalami pecah. Kalau apa? Kalau ada leader-leader yang kuat di sana. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata ini tidak terjadi di Antioquia. Justru kita bisa melihat bagaimana mereka bisa kerjasama secara sinergis. Kenapa, saudara?
Jawabnya adalah karena mereka disatukan oleh visi dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kesatuan hati harus diawali dari visi Tuhan. Sekalipun banyak leader di Antiokhia ini, semuanya boleh dapat bekerja secara sinergis. Apakah tidak ada masalah di sana, saudara? Oh, saya rasa masalah pasti banyak deh ya. Mana ada gereja tanpa masalah? Gereja pasti banyak masalah. Dan gereja di Antiokhia pun ini pasti punya seabrek-mabrek masalah. Tapi di sana pada akhirnya setiap masalah bisa diselesaikan, didiskusikan dengan lingkaran para leader-leader yang mau sehati, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam leader-leader di Antiokhia ini, mereka memiliki sebuah kesamaan frekuensi. Ada satu kesamaan di dalam mereka itu bergerak bersama, yang saya sebut sebagai resonansi kepemimpinan, saudara. Saudara, apa artinya resonansi? Dulu pelajaran fisika kita pernah belajar, resonansi artinya adalah turut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar karena mereka punya frekuensi yang sama. Itulah resonansi. Saudaraku, di dalam leader-leader di Antiokhia ini mereka punya satu kesamaan, keharmonisan, satu frekuensi yang sama, mereka bisa sejalan, saudara. Saudara, apa kuncinya memiliki sebuah resonansi kepemimpinan? Saudaraku yang terkasih, kadang-kadang orang bilang, oh yang penting kita punya kepentingan yang sama. Sorry saudara, kepentingan yang sama, ingat cerita di awal saya tadi, bahwa orang bisa kongsi bareng punya kepentingan yang sama, tapi kepentingan bisa berubah. Kepentingan yang sama pada satu waktu itu relatif, pada saat yang lain bisa berubah, saudara. Karena dari itu, saudara, resonansi kepemimpinan ini hanya bisa terjadi kalau orang-orang yang ada di dalamnya mengikuti visinya Tuhan, mengikuti maunya Tuhan. Saudaraku, pada suatu hari, ayat yang kedua ya, berkatalah Roh Kudus di sana, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Saudara, kita tidak tahu apakah Roh Kudus ini berbicara secara audible, terdengar suara kepada mereka, kepada hanya berdua orang saja, lalu yang dua orang Barnabas Saulus ini share kepada yang lain, ataukah langsung terdengar langsung kepada 5 orang ini, saudara. Apapun itu, kepemimpinan di Antiokhia sedang puncak. Bagaimana 5 leader berkurang 2, tinggal 3. Artinya apa? Equilibrium kepemimpinan akan terganggu, saudara. Kalau boleh dikatakan secara matematis, kekuatan leadership mereka akan turun 40%. Saudara, kalau pikiran mereka tidak mau taat kepada Tuhan, pasti mereka gak akan rela deh. Yang ditinggal gak rela, yang disuruh pergi pun juga mungkin gak mau. Saudaraku, visi Tuhan jelas dinyatakan. Dan Roh Kudus menghendaki sebuah gebrakan pelayanan yang baru, saudara. Pelayanan yang belum pernah terbayangkan oleh siapapun sebelumnya. Di mana Injil harus diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Injil harus diberitakan kepada orang-orang non-Yahudi. Karena pada waktu itu dalam konsep mereka, yang namanya Injil ya hanya untuk orang Yahudi. Injil ya hanya untuk orang-orang kita-kita aja. Tetapi mereka pada akhirnya disadarkan bahwa Injil bukan hanya untuk orang Yahudi. Injil adalah untuk segala bangsa. Kalau kita menyadari siapa kita bukankah orang-orang bukan Yahudi juga. Tapi ketika kita bisa percaya Tuhan Yesus, itu karena Injil telah diberitakan kepada kita yang bukan bangsa Yahudi. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di sisi lain hilangnya Barnabas dan Saulus ini tentu akan menjadi sebuah ancaman bukan bagi gereja di Antiokhia. Ini sangat sesuatu yang sangat dilematis, saudara. Tapi puji Tuhan karena mereka tahu dan taat pada visi Tuhan. Mereka ini tahu kehendak Tuhanlah yang harusnya diutamakan. Saudara, mereka ini bukan sedang mau mengkup kerajaan kecil mereka sendiri, yaitu kerajaan gereja Antiokhia sendiri. Saudara, yang ada dalam pikiran mereka bukan seperti ini. Yang penting gerejaku aman dah. Yang penting persembahannya surplus. Yang penting adalah leadernya mantap, kemajelisannya oke, kepenatuaannya oke. Saudara, mereka tidak memikirkan pola pikir seperti itu, saudara. Tetapi mereka sadar benar bahwa kerajaan Allah lah yang harus diutamakan. Kepentingan kerajaan surga lah yang harus diutamakan, bukan ambisi-ambisi pribadi mereka.
Saudara, ketaatan pada visi Tuhan inilah yang mengarahkan mereka untuk mereka bisa mengambil bagian di dalam pekerjaan rencana Allah yang luar biasa, di mana pada akhirnya Injil betul-betul bisa diberitakan kepada segala bangsa. Saudaraku, kita bisa saja memikirkan hal-hal yang baik, bukan? Pada waktu kita bersama-sama melayani, saat kita rapat, saat kita berdiskusi, saat kita bersama-sama memikirkan, mencoba untuk merumuskan sebuah kebijakan. Tentu sama-sama di antara kita, para leaders biasanya memikirkan yang terbaik. Masalahnya adalah apa yang baik menurut kita, itu ada bias-bias pribadi yang mana yang berpengaruh pada setiap apa yang kita usulkan, saudara. Karena itu, saudara, apa yang menurut kita baik belum tentu baik. Jadi apa yang betul-betul baik? Visi Tuhan. Visi Tuhanlah yang seharusnya menjadi patokan, yang menjadi patokan kebijakan kita untuk boleh mengambil keputusan demi keputusan. Saudaraku, gereja Kaintong ini sudah berusia 62 tahun pada bulan April yang kemarin. Kita punya banyak cerita sukses di masa lalu, di mana pelayanan-pelayanan yang dikerjakan luar biasa dipakai Tuhan. Namun di sisi lain saat ini kita sedang juga menghadapi sebuah tantangan-tantangan zaman yang baru, tantangan-tantangan perubahan yang baru. Dan di sana kita dituntut untuk boleh berpikir, untuk boleh mencari kebijakan-kebijakan yang boleh betul-betul tune, sefrekuensi, selaras dengan maunya Tuhan. Kita perlu betul-betul menggumulkan secara serius apa maunya Tuhan bagi Kaintong saat ini. Hal spesifik apa yang perlu kita lakukan dengan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini. Saudara, inilah yang harusnya betul-betul sungguh-sungguh serius kita pikirkan, bukan? Apa maunya Tuhan bagi gereja kita? Saudara, bukan hanya di gereja, di dalam keluarga pun kita terus juga menggumulkan. Apa maunya Tuhan bagi keluargaku? Apa yang harus kukerjakan? Pelayanan apakah yang harus kulakukan bersama dengan keluargaku? Bagaimana aku harus mendidik anak-anak di dalam Tuhan untuk mereka boleh sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Tuhan? Bagaimana kita bisa mengerjakan bisnis kita secara serius untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan sekedar asal dapat cuan, asal kaya. Saudara, ini satu hal yang betul-betul kita harus gumulkan secara serius, saudara. Dan ini juga berlaku juga bagi lembaga-lembaga lain seperti sekolah, yayasan Kristen. Kita punya klinik juga. Apa maunya Tuhan bagi sekolah yang kita punya? Apa maunya Tuhan bagi yayasan yang kita punya? Saudara, itulah terus harus menjadi satu pergumulan yang kita harus jelas melihat apa visi Tuhan untuk itu. Dan itulah yang pada akhirnya akan membuat kita memiliki sebuah kesatuan hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah memang mencari dan menggumulkan visi Tuhan itu gak gampang? Ya, jelas, ini satu hal yang tidak mudah, jelas. Tapi sesuatu yang sulit bukan berarti mustahil. Karena kita sadar bahwa kita harus terus menggumuli, melihat, mencari, dan peka pada visi Tuhan. Mari kita kenali dan mari kita hidupi visi Tuhan. Mari kita betul-betul benar-benar mencari kehendak Tuhan, maunya Tuhan itu apa. Gereja di Antioquia juga bergumul, bukan? Mencari kehendak Tuhan. Sama seperti setiap gereja-gereja yang ada saat ini. Kita mencari bergumul apa maunya Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, gereja di Antioquia kita bisa melihat mereka beribadah, mereka berdoa, mereka berpuasa, mereka serius mencari visi Tuhan. Mereka terus serius memperjelas apa visi Tuhan. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang konsisten. Dan dengan demikian kita tahu bahwa kalau visi Tuhan itu diberikan dan ditangkap oleh seorang leader, maka seharusnya Tuhan juga bisa memberikan visi itu kepada leader-leader yang lain, bukan? Kalau Tuhan itu punya mau sesuatu kehendak, maka seharusnya kehendak Tuhan ini juga ditangkap oleh leader-leader yang lain, bukan? Kita tidak mengikuti gaya Nazi, gaya Hitler yang mana satu orang doang yang harus diikuti, semua harus ikut dia. Enggak, saudara. Kita ini adalah kepemimpinan bersama, kolegial, di mana kita menyadari bahwa kalau Tuhan mau sesuatu, pasti Tuhan akan nyatakan visi itu kepada setiap kita para leader. Dan pada akhirnya para leader bisa sepakat, ya, inilah visi Tuhan. Ya,
inilah kehendak Tuhan, inilah maunya Tuhan harus kita kerjakan bersama-sama. Saudaraku, jika seorang pemimpin yakin bahwa gagasan, keputusan itu berasal dari Allah, maka dia juga harus yakin bahwa Allah sanggup meyakinkan gagasan dan keputusannya itu kepada leader-leader yang lain. Saudara, inilah yang perlu betul-betul kita serius menggumuli, mencari apa maunya Tuhan. Gereja di Antioquia tidak main-main, mereka serius. Dikatakan di sini mereka berpuasa. Artinya berpuasa adalah mereka melaparkan diri secara fisik, tetapi hati mereka juga lapar, ingin mengerti kehendak Tuhan. Hati mereka lapar untuk ingin mencari maunya Tuhan, isi hati Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika mereka sedang mencari isi hati Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada mereka. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Apa reaksi mereka, saudara? Dikatakan dalam Alkitab, mereka berpuasa lagi. Mereka berdoa lagi. Mereka serius menggumuli dan mereka berusaha dekat dengan Allah, ingin mencari kehendak Tuhan. Tuhan, gereja ini adalah gereja yang baru bertumbuh, punya leader 5 yang hebat-hebat. Kenapa harus mesti diambil 2? Saudara, tetapi mereka betul-betul mengenali visi Tuhan dan tahu apa maunya Tuhan. Saudara, bukankah itulah yang Tuhan Yesus kerjakan selama di dunia ini? Ketika dia hendak mengawali pelayanannya di dunia ini, dia bergumul, dia berdoa, dia berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun untuk mencari kehendak Bapa. Apa maumu Bapa untuk dalam kehidupan Yesus di dunia ini? Ketika Yesus hendak memasuki jalan salib, dia bergumul di taman Getsemani. Dia berdoa, ya Bapa, kalau ini adalah cawan ini bisa lalu, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu. Saudara, ini satu hal yang perlu kita gumuli serius, saudara. Seserius apa kita ini mencari kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Seserius apa di lembaga-lembaga yang kita pimpin kita ini mencari kehendak Tuhan, mencari maunya Tuhan itu apa? Seserius apa di gereja ini penatua, para hamba Tuhan, para pemimpin-pemimpin di tempat ini, serius apa isi hatimu Tuhan untuk kami kerjakan bersama-sama? Saudara, kita perlu betul-betul memahami visi Tuhan dan kita harus menghidupinya, saudara. Saya sungguh kagum dengan seorang yang bernama Barnabas ini, saudara. Barnabas ini secara apa ya? Dia memiliki satu tantangan ujian yang berat, saudara. Ujiannya apa? Karena Barnabas ini tadinya adalah seorang leader nomor 1. Dia pemimpin utama yang diutus dari gereja pusat di Yerusalem. Dia ini menjadi orang nomor 1 di Antioquia ini. Tetapi ketika kita melihat bagaimana perkembangan berikutnya dalam ayat-ayat yang berikutnya, tadi kita hanya baca ayat 1-3 saja, tapi dalam ayat-ayat yang berikutnya kita melihat bagaimana tadinya ini disebutkan Barnabas, Saulus. Barnabas di depan, Barnabas, Saulus. Barnabas, Saulus. Barnabas, Saulus. Barnabas, Saulus. Tapi pada saatnya ayat yang ke-13, kita mulai ada satu swap, ditukar. Paulus yang sekarang di depan. Saulus yang di depan sekarang. Saulus memang menggunakan nama Romawinya, Paulus. Dan pada akhirnya kita melihat bagaimana di sana Paulus ini diberikan keutamaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat, bukankah ini menjadi satu hal yang bisa mengganggu pelayanan Barnabas? Gua tadinya nomor 1, tapi sekarang beralih. Saudaraku, ini bukankah satu hal yang seringkali menghinggapi kepemimpinan dimanapun kita berada? Yang namanya Barnabas, tapi bagi Barnabas beda, saudara. Bagi Barnabas, pengaturan Tuhan mau gimana, terserah. Silakan Tuhan, atur. Kalau saya harus di belakang, it's okay. Yang penting visi Tuhan tergenapkan di dalam kehidupan saya. Luar biasa bukan? Kita bisa melihat suatu hal yang sangat indah di sini, di mana Barnabas tahu kehendak Tuhan. Barnabas tahu potensinya Paulus. Memang Barnabas tahu bagaimana Tuhan akan memakai orang ini, orang yang hebat ini, untuk menjadi leader, untuk menjadi pekerja misi yang luar biasa dipakai Tuhan bagi bangsa-bangsa. Dan kepekaannya untuk memahami visi Tuhan itulah yang membuatnya bisa taat dan dia menghidupinya dengan sungguh-sungguh. Saudara,
bukankah suksesi kepemimpinan seringkali menjadi satu masalah yang besar? Di berbagai macam gereja, lembaga, yayasan Kristen, kita menghadapi situasi yang sulit, saudara. Di mana ada post-power syndrome yang seringkali terjadi, bukan? Dan itu terus menghantui kepemimpinan yang ada, saudara. Berani melepaskan jabatan utama untuk seseorang yang lebih muda, yang mungkin lebih kreatif, lebih potensial, tapi itu tidak mudah, saudara. Sangat-sangat sulit. Saudara, saya sangat terberkati ketika mendengar kisah-kisah bagaimana pendeta Peter Wongso yang memimpin seminari Alkitab Asia Tenggara. Di mana pendeta Peter Wongso ini adalah seorang yang luar biasa dipakai Tuhan. Tetapi dia bukan hanya seorang yang dipakai Tuhan, tapi dia betul-betul menggumuli visi Tuhan dengan sangat-sangat serius. Pada waktu itu dia saat masih mampu, dia masih kuat, masih bisa memimpin dengan begitu baik. Tetapi dia sungguh-sungguh melihat dan betul-betul melihat visi Tuhan secara serius. Dia tahu bahwa dia tidak harus bercokol di posisi rektor terus. Dia tahu sudah saatnya saya harus serahkan tongkat estafet ini kepada orang lain. Orang yang lebih mampu, orang yang akan membawa saat ke satu sesuatu kemajuan yang lebih baik daripada dia. Dan betul, saudara, pada akhirnya dia, orang banyak menyayangkan, kenapa kok pendeta Peter Wongso turun? Kan masih kuat. Saudara, tapi dia tahu Tuhan sedang mengarahkannya untuk hal yang berbeda lagi. Dan pada akhirnya tongkat estafet diberikan kepada pendeta Albert Konania sebagai penggantinya. Dan saudara, saya melihat bagaimana rektor-rektor berikutnya, saudara. Mereka meneladani hal-hal semacam ini. Mereka tidak memegang kekuasaan itu sebagai sebuah ambisi pribadi, tidak. Tetapi visi Tuhanlah yang terutama. Kehendak Tuhanlah yang diutamakan. Saudara, salah satu visi Tuhan yang Tuhan berikan kepada Kak Imtong adalah bagaimana kita harus memuridkan jemaat ini menjadi murid yang sehati, sepikir dengan Kristus. Bukankah itulah yang tertulis di dalam warta kita? Misi Kak Imtong, mission statement kita adalah itu. Bagaimana kita memuridkan jemaat ini sebagai murid yang sehati, sepikir dengan Kristus bagi kemuliaan Allah. Dan pada akhirnya kita terus menggumuli bagaimana kita ini bisa memuridkan orang percaya secara intensional di dalam kelompok kecil. Saudara, sebuah perjalanan yang begitu panjang pada akhirnya sampai kita sama-sama sepakat. Di dalam kepenatuaan, di dalam kemajelisan, sama-sama sepakat kita bergerak ke arah yang sama. Untuk boleh memakai, singkat cerita, pakai home ini. Untuk boleh kita sama-sama dukung, sama-sama gerak bersama di dalam gerakan home ini. Saudara, home ini menjadi satu gerakan yang boleh menolong kita untuk kita bisa mengalami pertumbuhan di dalam kelompok, bukan? Saudara, home ini juga sekaligus juga menjadi nambah kelompok kecil kita. Di dalamnya kita rindu ada heart transformation, ada perubahan hati, ada satu hal yang berubah semakin ke arah Kristus sesuai dengan firman Tuhan. Ada O, ada outreaching, ada penjangkauan jiwa, ada M, ada mentoring, ada E, ada empowering. Bukankah ini satu hal yang indah yang Tuhan berikan kepada kita, Kak Imtong, saat ini, di dalam kemajelisan saat ini. Saudara, bersama dengan home, saya terus menggumuli hal ini, saudara. Di mana pada saatnya saya akhirnya bisa menarik sebuah kesimpulan, memang Tuhan sedang berbuat sesuatu bagi gereja ini. Dan salah satu kesaksian yang saya bisa bersyukur luar biasa adalah tatkala pada acara Grand Launching Home, saudara. Di mana pada waktu itu Grand Launching Home harusnya diadakannya pada ulang tahun Kak Imtong bulan April yang lalu, saudara. Di mana pada waktu itu kita rencanakan di tahun-tahun lalu kita berpikir, kita mau grand launching pada bulan April. Tetapi entah kenapa pada waktu itu kita merasa, kayaknya terlalu jauh deh kalau April. Kita mulai aja di Januari grand launchingnya. Bertepatan dengan pada waktu itu kita mengusung tema baru My Church My Home. Kita mengusung tema baru di awal tahun dan pada akhirnya kita sama-sama sepakat, sekalipun berat sih pada waktu itu kita berpikir, persiapan harus lebih mepet. Ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Tapi di dalam semuanya itu pada akhirnya kita jalankan ini. Kita sama-sama sepakat kita adakan di bulan Januari, tanggal 12 Januari yang lalu. Saudara, grand launching pada akhirnya terjadi. Memang pada akhirnya evaluasi daripada bidang kita melihat grand launching kemarin itu, rada kurang ya, sayang ya, kurang persiapan ya, nggak sempurna ya, kurang ini itu dan sebagainya. Kita belum menyadari sesuatu.
Kita belum menyadari sesuatu bahwa sampai akhirnya terjadi pandemi kemarin, saudara. Kita ini belum menyadari sampai terjadi wabah COVID kemarin itu, saudara. Grand launching yang kita pandang kurang sempurna. Banyak kesalahan di sana sini, banyak kekurangan, kurang persiapan begitu banyak di sana sini. Itu ternyata adalah grand launching yang tepat waktunya di mata Tuhan. Itulah grand launching yang sempurna bagi Kak Imtong. Karena kalau kita mengadakannya tetap di bulan April, bagaimana mungkin kita mengadakan grand launching dengan kondisi pandemi seperti ini? Bisa-bisa batal, saudara. Tetapi saya mau lihat bagaimana ini Tuhan beranugerah benar buat Kak Imtong, saudara. Saudara, ini satu hal yang sungguh-sungguh kita yakini bahwa Tuhan sedang menyatukan arah gerak langkah kita bersama dengan gerakan home ini. Mari kita hidupi. Mari kita sungguh-sungguh serius bekerja sama di dalam home ini. Bagi jemaat yang saat ini belum tergabung di dalam kelompok home, mari segera hubungi pendeta, penginjil, pembina kebaktian kita masing-masing. Mari kita bersama-sama bersatu, benar-benar tergabung di dalam kelompok ini. Dan sehingga kita bisa bertumbuh dengan serius. Saudaraku, biarlah kebenaran pada pagi hari ini menyapa setiap kita. Biarlah kebenaran kita yang kita dengar pada hari ini, kita boleh benar-benar bisa mengenali visi Tuhan, maunya Tuhan. Dan kita belajar untuk menghidupi maunya Tuhan itu. Saudara, visi Tuhanlah yang akan menyatukan kita. Bukan kepentingan yang sama, bukan hal-hal yang lain, saudara. Tapi visi Tuhanlah yang akan menyatukan kita. Dan selama visi Tuhan itu kita tidak sama-sama gumuli, tidak kita sama-sama hidupi, pada akhirnya kita akan terjadilah banyak ketidaksehatian. Ketidaksehatian seringkali membuat luka satu sama lain. Ketidaksehatian membuat kekecewaan. Ketidaksehatian bahkan juga membuat ketidakpuasan satu sama lain. Bahkan di dalam pelayanan-pelayanan seringkali kita merasa begitu sulit, capek rasanya. Dan itu semua membuat kita putus asa, saudara. Tetapi firman Tuhan hari ini menyapa kita kembali. Firman Tuhan hari ini menyapa untuk memberikan harapan bagi saudara dan saya. Untuk bagi setiap kita boleh maju bersama. Karena kesatuan hati akan didapatkan, akan dicapai dengan kita boleh sungguh-sungguh menggumuli visi Tuhan. Saudara, kebenaran hari ini memberikan satu harapan bahwa kita benar-benar bisa mencapai sebuah kesatuan hati yang sama-sama kita coba bangun, coba kita usung, coba kita bangkitkan atau coba kita budidayakan, saudara. Visi Tuhan adalah sesuatu yang perlu kita terus pahami, hidupi, dan pada akhirnya kita lakukan bersama-sama. Dan kepekaan untuk melihat itulah yang kita butuhkan. Dan pada akhirnya kita sungguh-sungguh bisa mengalami kesehatian. Saya mengajak kita bersama-sama tundukkan kepala saat ini. Saya mengajak kita menyanyikan sebuah lagu, Jiwaku Terbuka. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak hadapan-Mu. Mari kita katakan sekali lagi, jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku
layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita mengambil sikap doa. Saudaraku, kita semua adalah pribadi-pribadi yang lemah. Terkadang ego kita jauh lebih mendominasi. Terkadang ambisi-ambisi pribadi kita yang jauh lebih berbicara di dalam banyak hal. Kita kurang terlalu peduli dengan namanya kehendak Tuhan seperti apa. Dan itulah yang seringkali membuat berbagai macam hal, kekacauan, ketidaksehatian terjadi. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menyapa setiap kita, melembutkan hati kita, untuk kita boleh sungguh-sungguh mau peka pada pimpinan Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Engkau menolong setiap kami Tuhan, untuk pada akhirnya kami bisa melihat bagaimana kehendak-Mu dinyatakan di tengah-tengah keberadaan kami. Baik setiap kami yang melayani di gereja ini, di sekolah, di yayasan, di dalam keluarga kami, di tempat usaha kami, dimanapun kami berada, kami mencoba untuk melihat visi-Mu, apa mau-Mu Tuhan, yang pada akhirnya itulah yang menyatukan para leaders-leaders yang ada, sehingga kami boleh bersatu hati. Pimpin kami Tuhan, beri kepekaan kepada kami. Dan kami sungguh rindu untuk boleh membangun kesatuan hati ini, dimulai daripada kita semua boleh dapat sungguh-sungguh menggumulkan visi-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.